Kira-kira akhlak apa Pak Ustadz yang menyebabkan seorang wanita itu ketika datang pulang atau haid mengalami sakit atau nyeri di perut, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang ini untuk kaum mbak-mbak sama kaum ibu-ibu yang masih menstruasi. Ini yang nyeri pada saat haid atau sebelum haid, 1 hari sebelum haid atau 2 hari sebelum haid, nyeri atau sakit di perut atau pada peranakan atau perut pada bagian bawah. Ya, bawah. Rata-rata di situ ya, itu memang tidak semua orang mengalami, tapi rata-rata mengalami. Ada sakit yang biasa, ada sakit yang berlebih, ada yang sampai pingsan. Pingsan ada ya? Ada. Saya pernah mendapatkan seperti itu. Nah, persoalan nyeri pada saat haid atau sebelum haid tersebut itu insya Allah diawali dari mbak-mbak tersebut, wanita tersebut, ibu tersebut itu dulunya itu dengan orang tua selalu bergesekan itu selalu berseberangan, selalu berbeda pendapat. Nah, selain berbeda pendapat, mulai ada uring-uringan. Nah, ini yang sakit ini sudah mulai ada jengkel, emosi, uring-uringan. Itu yang sakit. Kemudian kalau sakitnya agak parah, nah, dia sudah marah sama ibunya, banting pintu kamar dan sebagainya. Itu. Nah, sakit pada saat atau pada sebelum haid itu, insya Allah hanya dari situ sebenarnya. Itu peringatan dari Allah Ta'ala mengingatkan bahwa wanita tersebut masih ada kesalahan pada saat dia mau haid. Haid itu berhubungan dengan peranakan, ya rahimnya, ya leher rahimnya, ya ovariumnya, ya sel telurnya, alat-alat reproduksi, ya peranakan atau alat-alat reproduksi. Nah, pada saat dia itu mau haid, itu berhubungan dengan reproduksi. Reproduksi itu berhubungan dengan salah satu adalah terlahirnya dia itu ya karena reproduksi ibunya. Nah, kalau si mbaknya ini pada saat mau haid dia sakit, berarti ini berhubungan dengan, kalau tidak dengan ibunya, ya ayahnya. Dia marah, sering marah walaupun disimpan, sering marah walaupun dikeluarkan, insya Allah itu akan menyebabkan haidnya sakit atau sebelum haid sakit. Haid sampai pingsan itu marahnya ngawur sudah kesannya ibunya itu dianggap kayak orang pinggir jalan aja. Kalau lagi sadar ya itu ibunya, kalau nggak sadar ya udah kayak orang pinggir jalan aja. Kayak orang-orang di tempat tertentu itu kan kalimat-kalimatnya itu kan kasar. Artinya mulutnya kasar. Jadi dia bisa mengatakan yang kasar itu pada orang tuanya. Emosional, marah kepada orang tuanya, baik keluar ataupun yang disimpan, sehingga menyebabkan haidnya itu sakit. Dan itu nanti berakibat juga, selain haidnya sakit, berakibat juga kalau dia marahnya dengan ayahnya, dia agak sulit mendapatkan jodoh. Dia marahnya sama ibunya, macam-macam nanti. Kalau dia marahnya itu nggak mau komunikasi nih, biasanya nggak mau ngomong nih, biasanya saluran sel telurnya menyempit. Dia itu merendahkan ibunya karena emosionalnya, nanti sel telurnya itu kecil, tidak pernah bisa normal. Sudah, besok mau bayi tabung, sekarang kamu minta maaf sama bapakmu setiap hari. Setelah minta maaf, ini si yang sudah terbuai tadi masukkan ke rahim, nempel, dia jadi. Nah, itulah salah satu rahasia Allah. Bagaimana seorang anak harus hormat kepada orang tuanya, kalau tadi hormat pada ayahnya. Karena itu akan berpengaruh banyak. Jadi orang yang dia berbuat baik, khususnya dengan orang tua, rezekinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Salah satu rezekinya adalah kalau dia cewek, dia akan mendapatkan jodoh.
Amin. Kemudian dari jodoh, kemudian dia mendapat anak. Kalau dia baik terus, insya Allah rezekinya mulai dimudah-mudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu hal yang berbuat baik yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi ceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Kalau orang bilang lauh mahfuz, iya boleh, ada cara rezekinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, fokus kalau berbaikannya kepada orang tua, nah itu tadi dia dimudahkan jodohnya, dia dimudahkan punya anak. Kalau dia baik lagi, sholat tertib, ngaji tertib, kemudian dia hormat kepada siapapun, kemudian dia menjalankan ajaran-ajaran Rasul dengan istiqomah, ya nanti anaknya soleh otomatis. Insya Allah.